Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3046. Dengan formasi abadi, ia dapat memusnahkan langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lin Yan bergumam pelan. Formasi pembunuh abadi, formasi tertinggi di dunia, memiliki kekuatan yang sungguh menakjubkan. Namun, formasi ini tidak hanya membutuhkan rune yang kuat tetapi juga darah yang melimpah. Jika darah para kultivator dari semua ras dituangkan ke dalamnya, kekuatannya akan jauh lebih luar biasa. Namun, meskipun tidak ada ras, Lin Yan dapat merasakan kehadiran para kultivator dari berbagai ras di dalamnya hari ini. Semuanya, pinjamkan aku setetes darah. Saat suara itu jatuh, sinar cahaya menyambar di dalam formasi, melesat ke arah pegunungan ke segala arah. Banyak kultivator merasakan sakit yang tajam di ibu jari mereka, tertusuk oleh kekuatan di dalam formasi. Itu tidak cukup untuk membunuh mereka, juga tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, setetes darah jatuh, langsung ke dalam formasi. Ada banyak kultivator di sini, dan bahkan jika beberapa yang kuat melawan, banyak yang masih akan menumpahkan darah mereka. Wow! Tanda seru. Darah dari begitu banyak kultivator, yang mewakili ratusan ras, menyatu. Formasi itu semakin berdengung, auranya mencapai kekayaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Lin Yan mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang dahsyat, menyatukan semua kekuatan di dalam formasi itu saat itu juga. Yang paling mencolok, darah di bawah mengalir deras. Pada saat itu, area itu tampak tersegel. Meskipun kekuatan di dalam darah sebelumnya mengalir ke berbagai arah, kecepatannya melambat. Sekarang, dengan semuanya tersegel, darah di bawah, yang mengalir seperti sungai, tiba-tiba mulai mendidih. Tiba-tiba, darah melonjak ke atas, seperti tetesan hujan yang tak henti-hentinya. Namun, alih-alih jatuh dari langit, darah itu mengalir dari bawah menuju langit. Di bawah darah ini, kekuatan formasi pembunuh abadi ini semakin kuat. Namun, kekuatan yang terkandung dalam formasi ini terlalu besar. Lin Yan, pusat formasi, tak mampu menahan tekanan, tubuhnya hampir meledak, dan raungan keluar dari mulutnya. Saat semua orang fokus, mereka melihat retakan muncul di tubuhnya, darah merembes keluar. Tapi Lin Yan tidak berhenti. Ia melepaskan semburan kekuatan yang menantang surga, dengan paksa mengubah area itu menjadi dojo miliknya. Dengan kekuatan ini, ia mampu menahan gempuran kekuatan tersebut. Ia menggenggam pedang Tian Xuan, darahnya sendiri menodai gagangnya hingga merah. Pola-pola kuno pada pedang abadi ini langsung berkilauan. Bilahnya mulai berdengung, beresonansi dengan niat pedang abadi. Teknik pedang ilahi Tian Xuan, jurus pertama, jurus kedua. Gumam Lin Yan dalam hati. Ia melepaskan serangan terkuat dari teknik pedang ini. Bersamaan dengan itu, kekuatan Lin Yan yang menantang surga melekat pada pedang. Boom! Guntur bergemuruh di langit, matahari dan bulan berputar, bergantian terang dan redup, membuat tak seorang pun dapat membedakan apakah itu siang atau malam. Di atas langit tergantung sesosok, meresahkan apakah itu bulan atau matahari. Pada saat itu, yang dapat mereka rasakan hanyalah aura pembunuh kuno yang terpancar dari pedang. Bahkan di luar formasi, bertengger di puncak gunung, semua praktisi merasakan dampak energi pedang. Mereka merasa seperti sedang diarahkan pedang, bulu kuduk mereka berdiri. Ini sungguh mengerikan. Bahkan kekuatan yang baru saja meletus ketika medan es mengaktifkan objek reinkarnasi belum pernah mencapai level ini. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pemuda. Banyak latihan. Ketika para kultivator menatap Lin Yan, mereka tak percaya. Bahkan Bing Yuan mengerutkan kening. Apakah ini benar-benar kekuatan yang seharusnya dilepaskan oleh seorang kultivator kaisar surgawi tingkat puncak? Tebas. Energi pedang masih tersisa, dan hanya dengan satu kata Lin Yan, energi itu sudah menuju ke arah medan es. Energi pedang itu memusnahkan segalanya, membelah kehampaan dan menembus kedalaman. Tak hanya udara, bahkan kehampaan itu sendiri terbelah dua. Betapa menakjubkannya ini. Mungkinkah kekuatan sebilah pedang mencapai tingkat seperti itu? Tak seorang pun berani mempercayainya. Banyak kultivator diam-diam terkesiap, tak mampu menahan diri, tubuh mereka gemetar tanpa sadar, ekspresi ngeri terukir di wajah mereka. Banyak senjata hancur seketika saat itu. Bahkan kuali obat Yao Huan sedikit bergetar. Ini membuatnya sangat bingung. Sekalipun pedang Lin Yan kuat, itu jelas bukan senjata samsara. Bagaimana mungkin itu membuat kuali obatnya sendiri bergetar?
Tak ada penjelasan. Seolah-olah dengan serangan ini, semua senjata di dunia hancur menjadi besi tua. Pedang itu dahsyat, mampu membelah matahari, bulan, dan bintang. Hanya dengan satu pikiran, pedang itu akhirnya berbenturan dengan kekuatan makhluk samsara. Bang! Seberkas cahaya dilepaskan, hampir menerangi seluruh wilayah kekaisaran, bagaikan matahari yang meledak, begitu menyilaukan sehingga bahkan dengan mata tertutup, dunia tampak memutih. Suara yang mengikutinya bagaikan dunia yang meledak, bagaikan sungai surgawi yang pecah di depan telinga mereka, merobek banyak gendang telinga. Bahkan para praktisi yang telah bersiap untuk melindungi telinga mereka masih merasakan kepala mereka berdenging dan hampir pingsan. Kekuatan mengerikan sebesar ini menggetarkan semua orang. Set! Kaisar Langit Bambu mengamati semuanya dengan saksama. Ia melihat energi pedang itu benar-benar menghancurkan kekuatan makhluk samsara, dan dalam sekejap, mencapai Bing Yuan. Bing Yuan, tak percaya, langsung membentuk gletser di hadapannya. Tapi bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan pedang ini? Aku memegang es surgawi di tanganku, yang mampu menahan segala rintangan. Raungnya. Namun, saat es surgawi mewujud, ia langsung tertelan aura pedang. Es surgawi, makhluk dari awal waktu, telah dimurnikan olehnya. Di zaman kuno, ia telah menemaninya dalam berbagai pertempuran, mengalahkan musuh-musuh tangguh yang tak terhitung jumlahnya. Di mata Bing Yuan, es surgawi telah lama menyatu dengannya. Namun hari ini, dengan es surgawi di sini, kebijaksanaannya telah bangkit kembali. Ia adalah makhluk dari awal waktu, sumber segala es, raja segala es, tak kenal takut. Namun, kini, ia gemetar ketakutan. Dengan sekejap tubuhnya, ia lepas dari kendali Bing Yuan dan terbang ke kejauhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Teriak Bing Yuan tak percaya. Itu adalah es surgawi, makhluk paling kuno, dari awal waktu. Bagaimana mungkin senjata apapun, bahkan yang diresapi aura kuno, dapat memotong secuil pun darinya. Mungkin aura pedang dapat memotongnya, tetapi tidak dapat menghancurkan es surgawi. Namun, hari ini, es surgawi telah pergi. Mungkinkah? Pada saat ini, energi pedang akhirnya tiba, dan ekspresi Bing Yuan berubah saat sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Tanpa tenggelam dalam aura kuno pedang ini, ia tak akan pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Pedang surgawi yang mendalam, pikir Bing Yuan dalam hati. Ia telah mendengar legenda itu. Ini adalah pedang tertua di dunia, kebanggaan Sekte Tianxuan, pedang terhebat sepanjang masa. Meskipun ia tidak tahu apakah ada senjata lain yang dapat menandinginya, sama sekali tak ada pedang di dunia ini yang dapat menandinginya. Pedang ini telah lama menghilang. Bahkan Sekte Tianxuan pun tak pernah menemukannya, dan bahkan beberapa pendekar sakti berkata bahwa sekalipun ditemukan, pedang itu tak akan berguna, tanpa kekuatan kunonya. Namun hari ini, merasakan energi pedang itu, Bing Yuan hanya bisa membayangkannya. Dengan desiran, cahaya itu perlahan memudar, dan akhirnya, ia membuka matanya untuk melihat dengan jelas. Pada saat itu, energi pedang dari pedang surgawi yang mendalam telah mendarat di Bing Yuan. Meskipun ia sudah setengah jalan bereinkarnasi, pedang itu terpotong menjadi dua oleh energi pedang ini. Harapan kecil yang dimilikinya, perlahan memudar. Bing Yuan, di tengah reinkarnasi, satu generasi kaisar, berakhir seperti ini. Dibunuh oleh Lin Yan. Saat itu, dunia hening. Sebelum ini, tak seorang pun akan percaya.